Ya di sini saya jualan dessert box ya. Tahu nggak dessert box? Belum yang tahu. lagi kekinian gitu loh, kayak kue terus ada kayak topping-toppingnya. Wadidaw. Yang lumer-lumer itu loh. Edan yang bikin jigong tumpah lah ya. Sekali ya. Boleh kasih satu pesan nggak? Apa? Boleh. Boleh. Untuk Hai, kembali lagi di YouTube-nya Panda Karbitan. Kali ini aku kayaknya berdua aja sama Agus sih. Ya kan, Gus? Oke, Kita berdua lupakan kita. dulu anak-anak dulu. Untuk yang lain, sorry ya. Sorry. Nggak Jadi masuk. aku berdua sama Agus dan salah satu ini menurutku pertama kali kita outdoor. Biar kayak orang-orang gitu, kayak YouTuber gitu ya kan. Padahal kita juga mau bikin konten YouTube. Iya, padahal kita kurang sih, Pak. Menurutku masih kurang sih. Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Namanya siapa, Mbak? nama saya Nurmalia Ramadhani Safira, biasanya dipanggil Lia. 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 Oh, Lia. Nurmalia Safira. Lia kepanjangan ya. Iya. Ibu kalau ujian repot ya, Bu ya. Iya. Jangan kurang kotaknya. Iya. Kurang memang. Agak kurang. Kebetulan juga kita kenapa undang dia ini, dia salah satu anak muda yang mau berbisnis di masa pandemi ini. Amin. Bisa dijelaskan bisnisnya apa, Bu? Ya di sini saya jualan dessert box ya. Dessert Tahu nggak box? dessert box? Belum yang tahu. lagi kekinian gitu loh, kayak kue terus ada kayak topping-toppingnya. Wadidaw. Yang lumer-lumer itu loh. Edan yang bikin jigong tumpah lah ya. Sekali ya. Masuk ya. Kurang sih. Mata saya agak kurang yang lihat ke sini ya. Oke. Pokoknya kita mau ngulik tentang Mbak Lia ini. Lia kan panggilnya? Iya, Lia. Lia pakai Y atau A? I. Kayak L-I-A. enggak L-I-Y-A kan? Enggak, itu Alay sih. alay. Tapi banyak loh, jangan gitu ya. Iya, jangan Banyak gitu, kan. nggak boleh. Ya langsung saja kita tanya-tanya Mbak Lia ini. Tapi kebetulan itu kalau misalnya kita mau order itu caranya gimana, Mbak Lia? Ya, Gampang, itu ada IG-nya ya, tinggal follow Ada aja. Instagramnya? Ada Instagramnya? Instagram kuenya. Instagram kuenya @safira.cake_. 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 Nanti lah aku taruh Instagram. Iya. Oke. Nggak usah lah. Bisa dijelaskan harganya ada di situ ya? Itulah. Iya, Harga bisa juga. segala macam modelnya bagaimana? Iya, semua varian sama harga-harganya, sama dari yang cup kecil, cup besarnya juga udah dijelasin. Di Instagramnya. Iya, di Instagramnya. Jadi Atau buat- enggak bisa juga langsung DM IG ku atau langsung WA aja. DM Instagram langsung ya. Iya. Kalau saya mungkin DM mintanya WA. Oh, Bukan minta mintanya order. WA ya, Pak ya? Bapak memang buaya, Pak. Aduh, aja. Enggak. Tolong kurang-kurangin, Pak. Langsung saja kita bertanya pada ibu satu ini. Ibu ini statusnya dalam keadaan single atau Berpacaran, memiliki pasangan. pacaran? Berpacaran. Oh, ada aduan. Sorry, pacarnya. Mohon maaf yang buat nonton ya. Iya. Tolong, Bapak kurang mukanya, makanya Bapak nggak dipilih ya. Tolong yang nonton. Nah, saya langsung saja ke pertanyaan yang saya sudah sediakan, yang menurut saya sudah ada persetujuan di antara kedua pihak. Anjay. Anjay. Hal apa yang kamu inginkan tapi belum tercapai? Bahagiakan orang tua sama orang-orang di sekitar. Nah, aku pengen bertanya nih, definisi untuk membagikan orang tua itu gimana sih sebenarnya? Banyak banget soalnya dari iya sih. semuanya itu jawabnya begitu. Kalau menurutku itu bagian orang tua tuh ya nggak perlu terlalu susah ya, mungkin dengan kasih hal-hal kecil atau perhatian kecil ke orang tua atau keluarga kita itu bisa juga sebagai bahagiakan. Intinya kita tuh bisa buat orang tua kita tuh bangga sama diri kita. Oh gitu ya. Gitu Saya belum Itu pernah kalau sih. menurut saya. Oh, iya. Soalnya aku belum pernah soalnya anak bala saya di rumah. Anak bala ya, Bapak Bala, ya? Bang. Anak bala ya. Oh, Sama kebetulan saya saya masih juga. disayang. Ya, saya masih disayang sih, Pak. Saya masih sayang cuman bala aja suka Itu ngebala. kayak gimana? Jadi begitu ya menurut Ibu Iya, ya? itu menurut saya. Hal-hal simpelnya mungkin ya. Hal simple. Buat orang tua ketawa itu juga sudah bisa termasuk bahagia. Oh, saya lebih sering sih kalau Sering buat ya? ketawa sih. Iya. Sering saya. Mak saya Lawak ketawa ya, mulu. Tawa aja. Saya jalan tuh sengaja saya jatuh-jatuhin, Bu, biar berdarah lutut saya. Ketawa, Ibu. Ketawa ya. Nah, kenapa udah mati sekalian bilangnya gitu? Ibu? Anakku goblok. Gitu. Bercanda, Mak. Bercanda. Mama, bercanda saya. Candong Bapak Agus mau nanya? Oke. Next question, oke. Seberapa penting teman untuk hidupmu? Anja. Kalau menurut aku penting banget ya, karena kalau kita nggak punya teman itu juga susah di kita gitu. Terutama juga aku kan kayak jualan gini. Kalau kita nggak punya banyak teman, istilahnya ya susah Pemasarannya juga. gimana? Pemasaran juga susah. Ditambah lagi kan pasti teman tuh bakal bantu kita. Ya, that's right. Jadi pokoknya harus banyak teman intinya. Saya mau bertanya ya. Pertemanan yang sehat itu gimana sih?
Pertemanan sehat kalau menurut aku tuh kita saling jujur, Saling jujur ya. nggak boleh ada munafik. Intinya gini, kalau misalkan kamu nggak suka sama, misalkan nih kamu nggak suka sama aku, kita temenan, kamu nggak suka sama aku, apa hal yang nggak kamu suka tuh diomongin. Ya, to the Jangan, point aja lah ya. iya, jangan tiba-tiba kamu tuh nggak suka tapi ngomongnya malah biasanya kita kalau sahabatan tuh kan banyak orang ya. Banyak. Terus kamu nggak suka sama aku, kamu malah ceritain aku ke teman yang lain gitu loh. Main belakang lah Iya, ceritanya. main belakang. Iya. Soalnya gimana ya? Namanya teman tuh kan kalau menurut aku harus saling jujur sih. Ya, betul sekali. Nggak boleh munafik intinya. Boleh munafik. Iya benar. That's right, that's the point. Langsung kita move aja kali ya. Next Pertemanan question. kayaknya Sudin. Ini saya mau tanya, Ibu punya kenangan gak sih? Kenangan-kenangan yang mungkin yang agak berkesan gitu, nggak ada ya? Ada nggak sih? Kenangan yang berkesan ini pas lagi kuliah sih. Kuliah. Kuliah. Wow. Kan jadi kalau ini pribadi ya, kalau selama kan pas kuliah tuh selama dari kecil kan saya nggak punya saudara atau pokoknya adik anak bayi lah. Saya ini kan kuliah di jurusan kebidanan, jadi otomatis harus berhubungan dengan anak bayi, anak kecil gitu kan. Jadi pas pertama kali dinas atau praktek gitu, kan pasti namanya bidan tuh kan harus ngurus anak bayi. Jadi langsung ketemu anak bayi pas praktik itu saya nggak bisa gendong. Kurang ya? Padahal saya mahasiswa kebidanan gitu loh. Jadi waktu itu ada dokter, itu anak bayi itu lagi nangis. Padahal cuman gampang, tinggal saya gantiin popok. Tapi saya karena takut kan megang anak bayi ya, karena selama dari kecil nggak pernah namanya gendong atau nyentuh sama sekali, sampai kena marah gitu sama dokter di depan pasien. Itu sih kenangan yang menurut saya Awkward banget ya. Awkward banget posisinya. karena posisinya di depan pasien baru pakai seragam kan. Pakai seragam. Iya. Terus langsung ditegur, kena marah. Tapi dari situ aku jadi langsung bisa otodidak, langsung bisa gendong bayi. Saya mau lanjut ya Bu ya, pertanyaan saya. Kalau kamu dikasih kayak mesin waktu gitu buat balik ke masa lalu, anjay ya. Ibu mau balik ke masa yang mana dan apa alasannya? Ke masa-masa mau beranjak pubertas kali ya. Oh. Karena alasannya apa? Ya karena kalau jujur nih, selagi kita makin bertambah usia, kita tuh kan jadi pribadi orang tuh yang nggak menentu, masih nggak menentu tuh gimana ya, kita Masih kayak abstrak lah. masih abstrak, temakan sama zaman. Misalkan kita punya teman yang kayak gini, jadi otomatis kita kayak terikut gitu loh. Iya. Lah, ngikut Apalagi lingkungan kan sekitar namanya kita. masa pubertas, apalagi kayak gitu kan pasti pengennya mau ini mau itu, terus kadang ngelawan sama orang tua gitu loh. Pengen kembali ke masa lalu ya buat berubah biar nggak ngecewain orang tua gitu. Paten sih menurutku. Bapak Agus ada yang mau ditanyakan Bapak Agus? Lanjut Bapak aja. jatuh. Apakah uang jadi patokan agar buat kamu bahagia? Gini lah maksudnya. Memang bahagia nggak perlu uang, tapi ketika megang uang kita itu bahagia. Iya bener Iya. Pak. Bapak betul Kalau aja. gimana? menurut aku sih uang tuh ya patokan untuk bahagia ya. Iya. Apalagi di zaman sekarang kan. Everything needs money. Semuanya uang, apa-apa uang. Memang sih katanya orang nggak penting, nggak perlu uang, yang penting mungkin kebersamaan atau apa. Tapi nggak gitu juga. Walaupun gitu tetap juga. bersama, pasti kita kayak punya rasa, oh pengen ini, pengen itu. Iya. Dan apa-apa ini itu tuh pasti butuh uang. Butuh Betul uang, sih, Bu. betul. Memang orang kadang sering bilang uang nggak dibawa mati. Tapi Iya. kalau sudah nggak punya uang rasanya mau mati. Iya. Bapak betul ya kali kan? ini ya. Bapak masuk ya hari ini ya. Karena saya butuh uang juga. Oh iya, saya yang kurang ya. Pengalaman hari ini. kayaknya ya. Kurang saya Pak. Ini aku mau nanya, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa pacaran itu nggak penting? Pernah, Pernah di titik itu ya? pernah. Alasanmu karena apa? Karena kayak habis buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu, tenaga, pikiran. Itu ketika pasti baru putus dan ngapain sih aku pacaran gitu nah. Iya. Ya kan? Pasti gitu. Nah, daripada aku sakit hati lagi. Tapi kalau aku sih lebih tepatnya sebelum pertama kali pacaran sih. Pertama Karena kali pacaran. ngelihat sebelumnya Sebelum dia pacaran, sebelum karena pacaran. pacarannya. Karena kayak ngelihat teman itu kayak nangis galau-galau gitu buat cowok. Di situ tuh mikir, iya apaan sih gitu, ngapain sih pacaran sampai kayak gitu, sampai nangis lah ini. Pokoknya mikirin hal-hal yang nggak penting gitu loh kalau menurutku. Tapi setelah merasakan pacaran ternyata bucin enak ya. Seperti saya. Kualat Saya kayaknya merasakan saya. bahwa bucin itu sangat-sangat Nyaman. bucin, nikmat. Ya Ibu Liza, mohon maaf. Om Sam, maaf ya. Jadi gini, saya mau lanjut lagi. Apa sih yang bisa bikin kamu bete banget sama pasangan kamu? Bohong. Paling nggak suka dibohongin. Oh gitu ya? Orang Paling tuh nggak pasti. suka.
lebih baik jujur tapi itu kayak nyakitin kita daripada kita tuh bahagia tapi ternyata dibohongin. Iya. Nah, bahagianya cuma semu aja. Iya, Sesaat. fake gitu. Iya. Fake ya. Fake. Gila sih. Anak kekinian gitu ya. Girl. Banget. Lo LL. Lo Bapak mau maksudnya. tanya lagi? Ada. Masih Ada. nyambung yang tadi aja Oke. buat ngasih penjelasan. Oke. Sebenarnya yang dicari dalam sebuah hubungan itu apa sih menurutmu? Kejujuran, kenyamanan sih. Jujuran sama nyaman. Kalau nggak jujur, kalau nggak nyanyi apa? Gak usah nyanyi. Main Got Talent gitu nih. Main Got Talent. Ya soalnya kalau Goreng jujur, Hmm. kalau nggak jujur sama kalau nggak nyaman ya untuk apa gitu loh pacaran. Tapi kalau menurutku, kalau menurut pendapat saya sendiri, Menurut Bapak Agus. Bapak ya. Agus sih, Menurut dan Bapak Agus, Jin. ya. kalau menurutku yang dipinginkan sama saat menjalani hubungan itu komitmen sama kebebasan. Oh, Gitu. Kalau menurut saya, soalnya gini, ketika kamu punya hubungan, nggak bebas, dalam artian dikekang terus, Iya. pasti nggak bakal nyaman. udah kepikiran saya. Nggak bakal nyaman pasti ya kan, komitmen dan kebebasan. Ketika dua hal itu sudah dipegang sama kedua pihak, maksudnya antara cowok sama ceweknya, pasti Bapak ini paham. apa sih? Dia ngomong sendiri. Saya ngomong Pasti. sama parkir motor. Pasti kejujuran itu bakal numbuh sendiri, rasa percaya bakal datang sendiri dalam sebuah hubungan. Mantap ya, quotes Kalau kali menurutku ini. begitu. Quotes kali ini. Ya karena Quotes saya of sudah the nikah year. 3 kali. Bagus. Just for information. Pak Agus. Bagus. Ya. Quotes 2K20 ya. Ya 2K20 yang telah ditinggal nikah 3 kali oleh mantannya. Sakit ya. Banget. Udah diundang lagi aku. Oh, Bapak nggak diundang? Nggak diundang. Ya kuring Bapak. Saya diundang sih, Pak. Takutnya mereka nyesel aja. Nanti Harus saya datang berubah. sama Liza. Ya ini saya mau tanya Bu, kalau cewek ngambek itu bagusnya diapakan gitu? Kita kan kadang cowok tuh bukan peramal gitu kadang. Iya. Terserah kamu deh. Nah, itu. Malah gitu kita kan nggak tahu kan tiba-tiba Kayaknya dia ini cewek. curhat ya Pak ya. Tiba-tiba ceweknya ngambek ini kan saya tanya. Serasa. Karena ini sering kan. Nah, sering terjadi. Tiba-tiba ngambek dan tanpa alasan, ya pokoknya kita disuruh cari tahu begitulah. Iya. Sebenarnya kita nggak Saya tahu sih itu. halnya apa gitu. Tiba-tiba aja entah Ya. dia PMS gampang marah gitu ya kan. Caranya itu gimana sih biar cewek itu nggak ngambek lagi atau ngebujuk ceweknya gitu gimana? Sebenarnya gampang sih. Kalau cewek marah intinya tuh jangan dilawan. Iya, jangan dilawan. Itu betul. aja intinya. Itu Iya kalau misalkan dia biar Didengerin nggak marah aja. juga saya nggak mau ngelawan sih Bu. Perempuan Bu. Perempuan. selalu benar ya. Iya. Ya. Ya Goreng. pokoknya intinya kalau misalkan dia lagi marah dengerin aja, dengerin Habis itu peluk. Widih. Romantis so sweet kali ya. Wadidaw. Drama Korea banget. Itu dengerin Kan aja cewek saya sih. suka drama Korea Bu. Aduh. Aduh. Pokoknya intinya didengerin. Dengerin aja apa. Misalkan dia lagi ngoceh nih ini itu ya dengerin aja, dengerin kalian perhatiin atau enggak bisa kalian bercandain. Woi, biasanya tambah marah digituin Bu. Bercandain. Saya soalnya ditampar Bu. pengalaman. Pengalaman. Apa sih kamu tak boleh ngomong serius kok bilangnya. Lempar batu Malah kamu gunung, bercandain. tak, aduh, sakit. Anjing bilangnya. Aduh sakit. Tak. Aduh sakit. Itu mungkin Gitu sih. beda lagi Beda ya. lagi karena Beda lagi. personal orang beda-beda. Tapi sih kalau menurutku umumnya cewek itu ya itu kalau lagi marah didengerin jangan dilawan. Nah, itu sih memang Karena saya sering perempuan ini juga manusia loh, nggak Iya. mungkin misalkan kita ini marah, terus yang lawan kita itu baik-baik ke kita gitu, atau mungkin bercandain, nggak mungkin kan kita langsung marah, balik marah lagi, pasti lama-lama juga bakalan kita luluh gitu loh. Iya. Saya pernah Itu selalu kuncinya. begitu kok dulu. Sama Kuncinya satu, itu ya? Apalagi satunya? kalau dia marah kasih apa yang dia suka. Waduh, Aduh. Cewek Ribet, tuh Bu. lo nggak tergantung bisa dari loh. ceweknya. Kalau Iya ceweknya sih. sukanya jamnya Rolex, susah kita nyarinya. Saya taunya Liza suka teh pucuk sih Bu. Itu gampang tuh, Iya Bu. tinggal buat teh di rumah. Cuman dia maunya memang teh pucuk Bu. Yang ada ulatnya. Nggak mau yang dibikin di rumah. Enggak mau yang Gunung Goreng Satria. memang saya cewek saya itu. Om Sam. Oke kita lanjut. Lanjut lagi ya. Aku mau tanya, Ibu pernah nggak sih di DM yang aneh-aneh gitu di Instagram? DM contohnya, Ya Maksudnya apa gini-gini. gitu kayak ngejat, Bahasa halusnya ya. ngejat Sexual kamu. harassment gitu. oh kayak gitu, pernah sih pasti, yang Pasti pastinya, pernah. tapi nggak tahu kayak nggak kenal gitu itu siapa, kenapa tiba-tiba langsung DM ya langsung di blok aja sih kalau. Langsung blok aja ya. Langsung blok, Langsung ah. blok aja gitu. Langsung Saya blok. kurang paham. Karena itu yang nanya bahasa. juga goblok. Tadi apa? Coba saya minta diulang itu tadi kata-katanya. Sexual harassment. Aduh, aduh. Keras. Bahasa Anda kurang kayaknya ya. Saya ada kelawar lewat. Kan. Lain burung gereja. Burung gereja ya Pak ya? Enggak tahu sudah burungnya siapa. Jadi ada tapi Ibu langsung main blok aja. Blok aja. Kempeleng. Sering sih kayak gitu. Sering? Oh. Wow. Ya pasti kan ya namanya orang iseng kan. Pasti kayak gitu. Gampang sih tinggal di blok aja udah.
Betul sekali, Bu. Gak kepikiran ya. Mohon maaf. Saya tanya lagi. Saya tanya nih ya. Oh iya, boleh Saya, Bapak mau daripada tanya. kamu terus capek kesian. Ada punya cita-cita dari kecil nggak yang pengen diwujudkan sampai sekarang? Masih ada gitu. Dari kecil sampai Pengen. sekarang. Apa itu? Kayak buat panti asuhan untuk hewan, khususnya kucing. Wow, mulia sekali Anda ya. Iya. Mungkin memang lucu kalau orang dengar kan. Enggak, bukan lucu. Saya malah simpatik gitu. Karena jarang ada yang seperti itu. Iya. Jarang ya, Pak ya? Bahkan baru pertama saya dengar dari sosok Lia ini. Soalnya kan kalau panti asuhan manusia orang gitu kan, kayak anak-anak atau apa yatim piatu kan sudah banyak ya. Yes. Tapi kalau yang namanya panti asuhan hewan, khususnya kucing tuh mungkin ada tapi bisa dihitung lah ya. Dihitung. Karena kalau jujur saya ini kan juga suka banget sama kucing. Oh, suka banget ya. Baru juga orangnya nggak tegaan. Iya, kayak sih Apalagi sama hewan. kucing-kucing jalan itu ngasih Iya. sampah gitu ya kan. Jadi kadang kalau aku sendiri kalau lihat kayak kucing-kucing kayak di luar gitu kasihan suka dibawain. Berat ya, Pak ya? Tapi Jadi kalau aku- bentar Bu, saya mau potong dulu bentar ya, Bu. Jadi kalau Ibu marah, saya harus belikan kucing Persia. Harganya mahal, Bu. Mohon maaf. Atau Anggora. Apalagi yang campuran. Waduh. Apalagi yang Kayaknya blasteran. Laki-laki di luar sana menutup kemungkinan bakal Enggak kok. Dia suka menolak. kucing. Ya, langsung saja. Iya, kalau kucing tuh kan atau hewan jarang ya, Iya, biasanya jarang jarang banget. banget. Terus karena aku mikir tuh nggak mungkin kalau setiap kucing ku ambil tuh ditaruh di rumah. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Nanti mama marah. Mama juga suka kucing kebetulan. Suka? Oh, Cuman ya untung kan saja. kan lebih ke itu lagi tempat. Tempat apalagi kalau hewan tuh kan buang kotoran dan lain-lain Iya, gitu kan. sembarangan. Jadi Suka sih pengen boleh. memang. Suka sih boleh, kalau 50 kan PR juga. 50 baru kucing rumahnya anu biasa aja Iya. gitu. Susah. Pengennya memang khusus buat tempat gitu loh, jadi bisa kan pasti ada tuh komunitas-komunitas hewan, Oh, yes, khususnya benar komunitas pecinta kucing. Jadi kan pengen kayak kerjasama gitu loh, ya semoga bisa terwujudkan. Ada Amin, ya, Bu, ya. ya, komunitas hewan. Saya pengen masuk, Bu. Iya, karena ada Bilang binatang. saya ini hewan yang sangat-sangat dilindungi. Iya. Iya. Komodo kakak. Baik. Modok lagi. Badak Jawa Barat. Badak Jawa Barat ya, Pak ya? Ada ya, Pak ya? Nggak ada sih. Nah ini Ibu, saya ini mungkin pertanyaan dekat-dekat mau akhir karena mungkin videonya udah kepanjangan. Ibu ini pernah nggak sih ditembak tapi secara maksa? Maksa. Iya. Pernah, Pernah? Seperti apa? Widih, bagaimana itu Bu? pernah itu waktu masih kecil sih kalau menurutku masih. Segini ya? Sekerikil ini ya Ini kayaknya. ya? Gini. Aha, sekecil ini. Waktu itu, Oke, seperti apa? itu pernah waktu SMP kalau nggak salah. Kelas. Kelas berapa lupa, pokoknya SMP. Itu kan aku pernah ikut kayak ekskul basket gitu. Wow, pantas lumayan. Tapi posisinya apa basketnya? Nggak tahu ya. Posturnya kayaknya kurang deh. Sorry, aku juga pendek soalnya. Makanya langsung bentar Tapi aja. kita kemarin Oh iya. nggak terlalu tinggi-tinggi juga, jadi anu dia Shooter. Dipaksa. Lanjut. Kayak mana paksaannya? Dipaksa. Ya kan itu waktu zaman SMP itu masih zaman SMS ya. Yes, benar sekali. Ya. Save nomorku ya. Ya, betul sekali. Bubun ya. Bubun. Bonus. Jadi waktu itu kan karena aku ini orangnya nggak tegaan. Wah. Iya, nggak tegaan banget. Nggak tegaan nih, Bu. Iya, nggak tegaan. Baru sama mungkin karena masih polos kan. Jadi kayak dia tuh pura-pura sakit. Oh, sakit. Muntah darah lah. Waktunya Waduh. tinggal dikit. Waktunya tinggal dikit. Anjingnya. Saya pernah. Anda pelakunya jangan-jangan. Oke, Saya pernah, SMP. Jangan mantannya dia kamu ya? Jangan Pak, udah saya di Bogor waktu itu saya pernah begitu pura-pura sakit. Oh, anjing ya. Lanjut. Lanjut. Jadi pura-pura kayak dia tuh sakit, katanya sering muntah darah kan. Wow. Terus tuh waktunya tinggal dikit lagi gitu. Amin. Bilangnya sih buat apa ya terakhir hidupnya gitu. Waduh, Jadi ya Sedih banget hidup. ya udah terpaksa nggak terpaksa terima aja. Tapi itu nggak pernah aku males banget buat ketemu atau apa tuh nggak pernah. Jadi kalau dia datang ke kelas tuh langsung ngindar sampai sembunyi. Itu teman-teman pada tahu semua. Oh. Sembunyi di belakang pojokan kelas saking nggak maunya ketemu. Gitu ya? Iya, terus pas aku putusin karena udah males banget kan dengan drama-dramanya ini itu. Tahu-taunya sampai mau lulus SMP juga orangnya nggak mati-mati. Hah? Astagfirullahaladzim maksudnya. Hah? Sorry Aminkan guys. aja ya. Gak apa sih, Ibu. Itu gak apa sih kalau orang Iya, kayak gitu jadi juga akan mati aneh ya. kan. Karena bangsat memang caranya itu anjing sih. Mungkin panjang umur kali deh ya. Muntah Amin. darah, waktu ndak dikit lagi Iya, anjing sih katanya- gue kasih mati ya kawan. Iya. Parah Jadi, banget sih. Itu ya seputaran tentang ibu satu ini yang kita kulik udah lumayan dalam banget. Dalam. Sampai masa lalunya kita udah bahas ya, dari pekerjaannya apa segala macam, apa yang bisnisnya. Ya kalau kalian mau pesen kue-kue yang lagi
estetiknya ya kan, kue-kue Kekinian. estetik kekinian ya kan, atau mau sambil ditemanin kopi anak-anak indie ya kan, sambil makan-makan kue gitu kan keren kan ya, senja-senja. Bisa nanti diorder di @safira.cake_. Oke. Atau enggak langsung bisa aja WA di nomor aku atau DM di IG. Aduh, nanti aku juga. Kalau misalkan nomor WA sih kayaknya kurang sih. Jangan, Nanti DM-nya bukan pesan kue. Kapan waktu kosong pasti. Nah, saya bukan buaya kok. Mukanya aja kayak Pak Boy. Bukan bapak sih. Oh, iya, Maksudnya ada. Tapi aku merasa tersinggung loh, Pak. Bapak tersinggung. Iya. Oke, kita sudahi saja mungkin konten Oh, mungkin ini. kita sudahi saja ya. Mungkin konten kali ini kita udahin dulu. Ini konten pertama kali kita di outdoor dan ini lokasinya ada di Laperpol di daerah Dam. MT Haryono. Kalian kalau mau nongki-nongki santuy di sini enak banget. Harganya juga, remaja sekali bu. Kan ini kan lagi kondisi covid ya kan. Jadi anda pengen nongkrong ya kan, mau hemat-hemat di masa-masa covid begini bisa lah ya kan. Langsung saja datang ke Laperpol Dam. Tempatnya chill banget nih di sini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat Lisa, malah saya Lisa mulu, Lisa. Lisa, Om Sam. Terima kasih buat Lia udah mau kasih. sempetin datang ke Laperpol jauh-jauh. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semua. Kakak ya, mau Jangan saya abang tua aja memang. lebih. Om, panggil aja Om. Seremnya. Makasih buat Agus juga udah saya di sini Pak. As always. Oke. Setiap konten pasti ada saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen tuh siapa ini yang bagus diundang lagi Dan kan, kalau bisa cewek-ceweknya kasih- atau apa yang punya bakat di luar sana mau diundang. Untuk dari Balikpapan dulu aja sih. Saya belum mampu saya buat manggil orang dari Jakarta ke sini. Iya, jangan. Pesawat tiketnya mahal. Ya, Boleh kasih satu pesan nggak? apa? Boleh. Boleh. Untuk semuanya anak-anak muda zaman sekarang yang lagi mulai berbisnis atau lagi sedang berbisnis, ini dari aku sendiri ya. Boleh, pribadi. boleh. Silahkan. Jangan pernah pantang menyerah karena rezeki orang tuh beda-beda. Jangan pernah pantang menyerah. Kalau misalkan lagi di titik terendah, jangan pantang menyerah dan tetap selalu ingat Tuhan dan pastinya selalu berdoa. Jadi terus harus semangat dalam menjalankan bisnisnya. Yang penting niat, doa, dan semangat itu aja. Oke, thank you buat Lia. Kita akhiri konten ini mungkin ya. Ya, akhiri sudah cukup ya. Terima kasih yang buat nonton sampai akhir, yang buat nontonnya setengah-setengah bangke. Bangsat. Terima kasih, bye bye. Bye. Yo, thank you. Gue jadi ngeri anjing. Lu mending pada tobat dah.